Saya Alfi Syahri Nasution dari Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saya Brilian Aufa Pratama, CPNS dari Kantor Kabupaten Tapanuli Tengah. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Nur Ika Febriani. Saya ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nama saya Iis Widyastuti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. Nama saya Kade Eva Dwi Pratama. Saya berasal dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menggambarkan perilaku bela negara dalam sebuah video. Virus Corona. Ya, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Sistem penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di suatu ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dan droplet. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Tapi ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Berikut adalah video singkat bagaimana perilaku bela negara di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi Memakai masker. Senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Menghindari jabat tangan serta menjaga jarak. Rutin mengecek suhu tubuh. Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir juga sudah menerapkan protokol kesehatan loh. Sebelum masuk ke dalam kantor, seluruh pegawai diwajibkan untuk mencuci tangan dan dicek suhu terlebih dahulu. Para pegawai juga diwajibkan untuk memakai masker dan menjaga jarak saat bekerja. Selain itu, seluruh pegawai juga sudah melakukan vaksinasi. Hal ini merupakan suatu contoh sikap perilaku bela negara untuk mendukung pemerintah dalam menanggulangi dampak virus corona. Contoh lain dari sikap perilaku bela negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yaitu mengikuti upacara dengan memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar tetap menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam pribadi kita. Dan sebagai inovasi dari terdampaknya pandemi COVID-19, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyediakan aplikasi pelayanan pertanahan, yaitu Sentuh Tanahku, yang mana di dalamnya terdapat menu Loketku. Di menu ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran berkas dengan menggunakan handphone. Jadi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi pertanahan tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan.
Selain yang telah dijelaskan, terdapat pula inovasi pelayanan di kantor pertanahan yang dilakukan selama masa pandemi ini. Nah, di sini saya mengambil contoh pelayanan yang dilakukan di kantor pertanahan tempat saya bekerja, yaitu kantor pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk tetap melayani masyarakat, kantor pertanahan Kabupaten Badung menerapkan sistem kerja work from home dan work from office atau yang biasa disingkat dengan kata WFH dan WFO. Persentase pegawai yang melakukan WFH dan WFO ini tentu telah diatur berdasarkan jumlah pegawai dalam satu ruangan. Nah, seperti pada gambar ini, terlihat bahwa ruangan tidak tampak ramai seperti biasanya, karena kantor pertanahan sudah menerapkan sistem WFO 50%, sehingga pegawai yang bekerja di kantor memiliki jadwal yang bergantian. Selain itu, inovasi yang dilakukan pada kantor pertanahan untuk tetap melayani masyarakat dan tentunya selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu pegawai kantor pertanahan melakukan penyerahan sertifikat secara delivery. Sebelum mengirimkan sertifikat tersebut, tentunya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak yang berkaitan, yaitu kepala desa. Atas izin waktu dan tempat yang telah disetujui oleh kepala desa, maka penyerahan sertifikat tersebut dapat dilakukan di Balai Banjar atau kantor kepala desa. Nah, Balai Banjar ini merupakan sebutan lain dari Balai Pertemuan Padukuhan. Penyerahan sertifikat ini tentu sangat memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara membuat kuota penyerahan pada jam-jam tertentu. Selain dilakukan di Balai Banjar dan kantor kepala desa, penyerahan juga dilakukan dengan cara door to door. Proses penyerahan ini tentunya sebelumnya sudah ada koordinasi dengan pemilik terkait.